Demi menyelamatkan keluarga dan melunasi utang yang menjerat, aku menerima tawaran pernikahan kontrak dengan majikannya, dengan mahar fantastis 100 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap kuat menghadapi apapun yang sedang kalian lalui hari ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang jujur aja, cukup bikin hati bergetar kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar cerita. Ada makna, ada pelajaran, dan mungkin ada kisah yang diam-diam mirip sama apa yang pernah kalian rasakan. Ngomong-ngomong, kalian nonton dari mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dari kota mana? Dari sudut mana bumi ini kalian menyimak kisah malam ini? Oke. Siapkan hati, kosongkan pikiran, dan biarkan cerita ini menusuk perlahan ke dalam hati dan meninggalkan jejak yang gak mudah kamu lupakan. Kita mulai. Namaku Intan. Usia 32 tahun. Tubuhku tidak tinggi, kulitku sawo matang, dan aku bukan tipe perempuan yang sering dilirik di jalan. Tapi aku pekerja keras. Itu saja yang bisa kubanggakan. 3 tahun lalu, aku meninggalkan kampung halamanku di Blitar demi mencari penghidupan yang lebih baik di negeri asing bernama Afrika Selatan. Di sini, aku bekerja sebagai asisten rumah tangga pada seorang pria bernama Emir Kamau, duda keturunan Kenya dan Afrika Selatan, yang memiliki perusahaan properti menengah ke atas. Rumahnya besar, tenang, dan hangat, terletak di pinggir kota Cape Town, dengan pohon-pohon tinggi yang daunnya selalu berbisik saat sore datang. Aku masih ingat, hari pertama aku datang, ia menyambutku dengan senyuman hangat dan berkata dengan logat Inggris yang berat, "Kamu jauh-jauh datang dari Indonesia hanya untuk bekerja di sini? Terima kasih sudah percaya." Kalimat itu membuat hatiku agak bergetar. Jarang ada majikan yang langsung menyapa seperti itu. Tapi, tentu saja, aku tetap menjaga jarak. Dia majikanku. Aku pelayannya. Begitu seharusnya. Tapi ternyata, garis itu mulai kabur pada suatu sore yang sangat tenang dan sangat mengejutkan. Sore itu, langit seperti sedang menahan hujan. Awan menggantung berat, tapi tak ada setetes pun air jatuh. Aku sedang menyapu teras ketika Mr. Kamo memanggil dari dalam rumah. Suaranya tenang namun terdengar lebih dalam dari biasanya. "Intan, bisa masuk sebentar? Saya perlu bicara." Nada suaranya membuatku berhenti menyapu. Ada sesuatu yang aneh, entah apa. Saat aku melangkah masuk ruang tamu, dia duduk di sofa dengan map biru di tangannya. Wajahnya serius, matanya menatap langsung ke arahku, tanpa senyum seperti biasanya. "Silakan duduk," katanya pelan. Tanganku mulai dingin. Aku duduk perlahan, degup jantungku seperti dibanting palu. "Saya akan to the point," lanjutnya. "Saya butuh istri. Untuk legalitas bisnis dan izin tinggal keluarga. Dan saya ingin kamu." Suasana langsung senyap. Aku mematung. Tapi yang membuatku lebih terkejut bukan itu. Ia melanjutkan dengan tenang, "Sebagai bentuk penghargaan, saya akan memberikan mahar sebesar 100 miliar rupiah." Mulutku terbuka, lidahku keluh, napasku tercekat. Kupikir dia bercanda. Tapi dari cara ia menatapku, aku tahu ini bukan lelucon. Dan seketika, duniaku terasa miring. Aku mengurung diri di kamar selama 3 malam. Makan pun hanya kugigit seperlunya. Mataku menatap langit-langit kamar yang polos, tapi pikiranku penuh tanda tanya yang berkelindan tanpa henti. Uang sebanyak itu cukup untuk mengubah hidupku dan seluruh keluargaku. Aku bisa bangun rumah untuk ibu yang selama ini tinggal di rumah bambu yang bocor setiap hujan datang. Aku bisa lunasi semua utang kakakku yang menggadaikan sawah demi modal usaha kecil yang gagal. Aku bisa sekolahkan keponakan-keponakanku hingga sarjana. Tapi, apakah aku tega menjual tubuhku? Menikah hanya karena kontrak?
Setiap aku menutup mata, wajah Bapak muncul. Wajah sabar seorang petani tua yang dulu selalu bilang, harga diri perempuan itu bukan bisa dibeli. Tapi sekarang, harga diriku ditawarkan dengan nominal yang tak pernah terlintas dalam mimpi sekalipun. Tanganku gemetar setiap kali aku mencoba menulis jawaban. Tapi kertas tetap kosong. Sampai malam ketiga, aku mendengar langkah kaki di depan kamarku. Lalu, suara MR Kamau menyusul, pelan tapi tegas. Kau tidak harus setuju, Intan. Tapi aku harap kau mempertimbangkannya dengan jujur, untuk dirimu sendiri. Dan kalimat itu, menancap lebih dalam daripada angka 100 miliar itu sendiri. Akhirnya, di pagi hari yang dingin dan berkabut, aku duduk di meja makan, berhadapan langsung dengannya. Jemariku kaku saat kertas perjanjian itu diletakkan di depan mataku. MR Kamau tak berkata sepatah pun. Ia hanya menatapku dengan mata teduh, menunggu dengan sabar. Aku menandatangani dokumen itu dengan jantung berdegup kencang. Tinta pena terasa seperti menulis takdir baru yang entah akan membahagiakan atau menghancurkan. Pernikahan kami diresmikan secara hukum 2 hari setelah itu, tanpa pesta, tanpa gaun, tanpa senyum. Kami tetap tinggal satu rumah, namun tidur di kamar terpisah. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, tidak ada malam pertama. Aku tetap memasak, membersihkan rumah, dan menyapu halaman seperti biasanya. Tapi kini orang-orang memanggilku Mrs. Kamau. Rasanya aneh, seperti memakai sepatu yang terlalu besar. Semua orang mengira aku wanita paling beruntung di dunia. Tapi mereka tak pernah tahu seberapa dingin malam yang harus kujalani di kamar yang luas tapi kosong. Dan aku pun bertanya-tanya, berapa lama aku bisa bertahan dengan kehampaan ini? Waktu berjalan, hari berganti bulan. Anehnya, MR Kamau tidak pernah memperlakukan pernikahan ini seperti sebuah transaksi biasa. Ia mulai membelikan makanan favoritku, tempe goreng, sambal terasi, yang susah dicari di Afrika Selatan. Ia mulai menanyakan kabar ibuku, bahkan mengirimi uang tanpa aku minta. Suatu hari, ia memberikan sebuah kotak kecil berisi skarf biru tua. Kupikir warnanya cocok dengan kulitmu, katanya. Aku tak tahu harus berkata apa. Hatiku campur aduk. Bukankah ini hanya kontrak? Kenapa dia mulai bertindak seperti suami sungguhan? Aku mulai salah tingkah setiap kali ia duduk di meja makan dan tersenyum saat aku menyajikan makanan. Aku merasa nyaman. Terlalu nyaman. Suatu malam, aku tertawa saat ia menceritakan kegagalannya memasak rendang sendiri dari YouTube. Ia ikut tertawa, dan entah kenapa, tawa kami beradu di tengah-tengah malam yang dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu terjadi, aku bertanya dalam hati, apakah rasa ini bisa dibiarkan tumbuh? Malam itu, angin bertiup pelan di luar rumah, membawa aroma bunga malam dan sedikit sisa hujan dari sore tadi. Listrik tiba-tiba padam, mungkin karena sambaran petir di perbukitan. Suasana rumah gelap, hanya cahaya lilin di meja makan yang menyala redup, memantulkan bayangan lembut ke dinding. Aku keluar dari kamar dengan langkah hati-hati. Di balkon, kulihat MR Kamau duduk bersandar di kursi rotan, menatap langit gelap tanpa bintang. Ia menoleh dan tersenyum kecil saat melihatku. Kau takut gelap? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Aku menggeleng. Tidak juga. Aku lebih takut kesepian. Ia tertawa pendek, suara beratnya terdengar hangat di antara gemerisik daun. Aku juga. Sudah terlalu lama aku duduk di sini sendirian. Dulu istriku suka duduk di tempat ini, membaca buku atau sekadar menatap bulan. Suaranya lirih, ada luka yang belum sembuh dalam kata-katanya. Aku terdiam, tak berani menyela. Tapi entah kenapa, ia terus bicara. Aku pikir aku tak akan pernah bisa tertawa lagi setelah dia pergi. Tapi malam ini, aku merasa hidup kembali. Matanya menatapku dalam. Dan di balik tatapan itu,
Aku merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi belum sempat terucap. Sesuatu yang membuat dadaku berdebar, dan malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Sejak malam itu, ada yang berubah. Aku tak bisa membohongi diri lagi. Aku mulai menanti langkah kaki MRK mau pulang kerja. Aku memperhatikan caranya menggulung lengan kemejanya ketika merasa kepanasan. Aku tersenyum saat mendengar tawa kecilnya waktu ia menonton acara komedi di TV. Aku, si Intan yang dulu hanya ingin uang dan kontrak itu selesai cepat, kini mulai takut waktu berjalan terlalu cepat. Tapi aku juga sadar diri. Ini hanya pernikahan kontrak. Aku tak boleh terlalu dalam. Aku bukan istri sungguhan. Aku hanya peran bayangan dalam hidupnya. Maka aku mulai menjaga jarak. Aku berhenti duduk makan malam bersamanya. Aku pura-pura tidur lebih awal. Aku mulai membatasi percakapan, hanya bicara jika perlu. Tapi hatiku berontak setiap kali aku melihatnya menatapku dari kejauhan. Seperti ingin bicara tapi tak tahu harus mulai dari mana. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu, kalau perasaan ini terus tumbuh, maka pada akhirnya aku yang akan hancur. Suatu malam, langkah kaki berat terdengar mendekati pintu kamarku. Tak lama, terdengar ketukan pelan. Aku diam. Tapi pintu perlahan terbuka, dan kulihat bayangannya berdiri di sana. Ia tak masuk, hanya bersandar di kusen pintu dengan tubuh membungkuk sedikit. "Intan," katanya perlahan, "apa aku melakukan kesalahan?" Aku mendongak. Ia menatapku, matanya penuh kebingungan dan kepedihan yang jujur. Aku tidak tahan lagi. Segala penahan yang kutumpuk berminggu-minggu pecah malam itu. Aku menangis. Bukan menangis kecil yang bisa disembunyikan, tapi tangisan pecah yang mengguncang bahu dan membuat napas sesak. Aku bingung, ujarku di sela isak. Ini semua terlalu baik. Aku takut perasaanku salah tempat. Aku takut aku jatuh cinta sendirian. Ia berjalan pelan ke arahku, lalu duduk di lantai di samping tempat tidurku, seperti seseorang yang sedang menghukum diri. "Aku juga takut," katanya jujur. "Aku takut sejak awal. Aku memang berharap lebih. Bahkan saat kita menandatangani kontrak itu." Aku menatapnya. Wajahnya tak menyimpan kebohongan. Dan malam itu, di ruang kecil dan sunyi itu, kami sama-sama tahu, kami tak lagi bisa menyembunyikan apa yang telah tumbuh diam-diam di antara kami. Tapi, apakah kami sanggup merobek perjanjian yang kami buat sendiri? Pagi itu, langit cerah seperti belum pernah hujan. Daun-daun bergoyang pelan ditiup angin musim gugur. Di ruang tamu, MR Kamau berdiri dengan kertas perjanjian di tangannya. Ia menatapku, lalu tersenyum samar. "Aku ingin mengulang semua dari awal," katanya. "Bukan sebagai majikan dan pembantu. Bukan sebagai dua orang yang saling bantu dengan tujuan praktis. Tapi sebagai suami dan istri. Tanpa kontrak. Tanpa angka." Aku hanya bisa menatapnya. Lidahku kaku. Tapi tubuhku melangkah sendiri, mendekat padanya. Ia merobek kertas itu di hadapanku. Sobekannya terdengar seperti pintu masa lalu yang ditutup untuk selamanya. Dan beberapa minggu kemudian, di sebuah musyalah kecil yang tenang, dengan dua saksi dan doa yang pelan, kami menikah kembali. Kali ini tanpa syarat, tanpa hitungan. Hanya kami berdua, dan Tuhan yang jadi saksi atas cinta yang tumbuh di tempat paling tak terduga. Tapi bahkan di hari bahagia itu, aku sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi kenyataan yang mungkin lebih sulit dari yang kami kira? 2 tahun telah berlalu sejak pernikahan kedua itu. Hidup kami tak selalu mudah. Ada perbedaan budaya yang harus disatukan. Ada pandangan orang yang memandang rendah perempuan sepertiku. Ada malam-malam di mana kami bertengkar hanya karena perbedaan cara melihat dunia. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Caranya memandangku seperti aku perempuan paling berharga yang pernah hadir dalam hidupnya. Uang 100 miliar itu masih ada di rekening atas namaku. Tak kugunakan sepeser pun.
Aku simpan bukan karena rakus, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku tidak menikah karena uang itu. Aku menikah karena hatiku, dan karena dia. Karena pria yang dulu kupanggil majikan, kini adalah lelaki yang setiap malam menatap wajahku saat aku tertidur, lalu berbisik, "Terima kasih sudah memilih bertahan." Dan saat aku menatapnya kembali, aku tahu, kadang cinta tidak datang dengan cara biasa. Tapi ketika ia datang, kita tahu itu tak bisa dibeli, bahkan oleh 100 miliar sekalipun.